Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Fajar Wiransa, Alia Rahmatita, Regita Tamara, dan Rahmi Jerinda Yosikani. Pada hari ini kita akan mempresentasikan tentang konsep utama jaringan telekomunikasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Materi yang pertama adalah networking enterprise atau jaringan perusahaan. Telekomunikasi dan teknologi jaringan adalah bisnis dan kumpulan antar jejaring dan perubahan cepat bisnis telah menjadi perusahaan dalam jaringan. Internet, situs serta intranet dan extranet adalah proses bisnis jaringan dan karyawan bersama yang menghubungkan mereka kepada pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan bisnis mereka yang lain. Next. Selanjutnya, konsep jaringan. Istilah jaringan berarti sebuah rantai, kelompok atau sistem yang saling terkoneksi atau saling terhubung. Konsep dari jaringan dapat ditunjukkan sebagai sebuah formula matematika yang mengalkulasi jumlah koneksi yang mungkin atau interaksi dalam lingkungan komunikasi satu arah. Formulanya itu N per N kurang 1 atau N pangkat 2 kurang S. Selanjutnya ada hukum Metcalfe. Hukum Metcalfe menyatakan bahwa kegunaan atau utilitas dari sebuah jaringan setara dengan penguadratan jumlah pengguna. Next. Selanjutnya, tren telekomunikasi. Jadi di tren telekomunikasi ini ada 3, yaitu yang pertama tren industri, yaitu penjual yang lebih kompetitif, membawa afiliasi dan layanan jaringan yang dipercepat dengan deregulasi dan pertumbuhan internet dan situs seluruh dunia. Kemudian ada tren teknologi, yaitu penggunaan internet secara meluas, serat optik digital, dan teknologi nirkabel untuk menciptakan antar jejaring dan global berkecepatan tinggi untuk suara, data, tampilan, audio, dan komunikasi video. Kemudian yang ketiga ada tren aplikasi, yaitu penggunaan internet yang meresap intranet perusahaan dan extranet antar organisasi untuk mendukung bisnis elektronik dan perdagangan komersial, kolaborasi perusahaan, dan keuntungan strategis dalam pasar lokal dan global. Next. Kemudian ada nilai bisnis dari jaringan telekomunikasi. Next. Di sini ada contoh-contoh nilai aplikasi bisnis dari jaringan telekomunikasi. Yang pertama, kemampuan strategis, mengatasi halangan strategis, mengatasi halangan geografis dengan cara menangkap informasi mengenai transaksi bisnis dari lokasi terpencil. Contoh-contoh bisnis elektroniknya adalah menggunakan internet dan extranet untuk mengirimkan pesanan pelanggan dari tenaga penjualan di lapangan ke pusat data korporat untuk pengelolaan pesanan dan pengendalian persediaan. Nilai bisnisnya adalah menyediakan layanan pelanggan yang lebih baik dengan mengurangi penundaan dalam mengarsip pesanan dan meningkatkan arus kas dengan mengeluarkan tagihan pelanggan. Yang kedua ada mengatasi halangan waktu dengan cara menyediakan informasi ke lokasi terpencil segera setelah diminta. Contoh bisnis elektroniknya adalah otorasi kredit di titik penjualan menggunakan jaringan pos online. Nilai bisnisnya adalah permintaan kredit dapat dibuat dan dijawab dengan hitungan detik. Yang ketiga ada kemampuan strategis mengatasi halangan biaya dengan cara mengurangi biaya dari cara telekomunikasi tradisional. Kemudian contoh bisnis elektroniknya adalah konferensi video desktop antara sebuah perusahaan dan mitra bisnisnya menggunakan internet, intranet, dan extranet. Nilai bisnisnya adalah mengurangi perjalanan bisnis yang mahal, memungkinkan pelanggan, pemasok, dan karyawan dalam berkolaborasi sehingga meningkatkan kualitas keputusan yang diraih. Yang keempat, mengatasi halangan struktur dengan mendukung hubungan dari keuntungan kompetitif. Contoh nilai bisnis elektroniknya adalah taman situs perdagangan bisnis ke bisnis untuk transaksi dengan pemasok dan pelanggan menggunakan intranet dan extranet. Nilai bisnisnya layanan yang cepat, nyaman, mengunci pelanggan dan pemasok. Next.
Di sini ada revolusi internet. Jadi revolusi internet yang pertama adalah penyedia layanan internet. Penyedia layanan internet. Yang kedua adalah aplikasi internet. Aplikasi internet yang paling populer diantaranya bisa surat elektronik, pesan cepat, penjelajah situs di seluruh dunia, dan berpartisipasi dalam kelompok berita dan ruang obrolan. Jadi aplikasi internet ini seperti yang kita tahu ada banyak, seperti Line, WA, dan lain-lain. Selanjutnya ada penyedia layanan internet. Jadi penyedia layanan internet ini kita dapat gunakan untuk streaming, surat elektronik, diskusi, publikasi, membeli dan menjual, mengunduh, publikasi, dan lainnya. Kemudian akan dijelaskan oleh Alia Rahmalita. Oke, next slide. Oke, yang ketiga ada bisnis menggunakan internet. Penggunaan internet dalam bisnis mengalami perkembangan dari pertukaran informasi secara elektronik ke aplikasi strategi bisnis seperti pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Lalu bisa dilihat di gambar di situ. Di internet ini fungsinya tuh banyak, ada di cabangnya. Yang pertama di kantor pusat. Di kantor pusat itu fungsi dari internet ini memungkinkan pemasaran interaktif dan dari e-commerce serta kerjasama dengan pelanggan, prospek, dan mitra bisnis. Lalu di mitra bisnis dapat menggunakan internet untuk email, transfer file, forum diskusi, dan akses ekstranet ke sumber daya internet. Lalu untuk pelanggan dapat membeli produk dan jasa di situs web e-commerce dengan dukungan dan layanan yang interaktif. Lalu di kantor jarak jauh, hubungan intranet dengan tempat karyawan yang jauh dapat menghubungkan tim virtual untuk berkomunikasi interaktif, kerjasama, dan komputasi. Lalu untuk pemasok, ekstranet untuk e-commerce memungkinkan pemasok untuk menilai persediaan, melengkapi barang, dan mengirim dokumen melalui ADI ke alamat internet. Lalu yang keempat, ada nilai bisnis pada internet. Di sini sebagian besar perusahaan itu membangun situs web e-bisnis dan e-commerce untuk mencapai 6 nilai bisnis utama. Yang pertama, menghasilkan pendapatan baru dari penjualan online. Yang kedua, mengurangi biaya transaksi melalui penjualan online dan dukungan pelanggan. Yang ketiga, menarik pelanggan baru melalui pemasaran web dan periklanan serta penjualan online. Yang keempat, meningkatkan loyalitas pelanggan yang sudah ada melalui peningkatan layanan dan dukungan pelanggan web. Yang kelima, mengembangkan pasar baru berbasis web dan saluran distribusi untuk produk yang sudah ada. Dan yang keenam, mengembangkan produk berbasis informasi baru yang dapat diakses di web. Next. Oke, selanjutnya ada peran intranet dan extranet. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai bisnis dan dari intranet dan extranet. Next. Intranet adalah jaringan di dalam organisasi yang menggunakan teknologi internet untuk menyediakan lingkungan seperti internet dalam perusahaan untuk berbagi informasi, komunikasi, kolaborasi, dan dukungan proses bisnis. Intranet ini dilindungi oleh langkah-langkah keamanan seperti kata sandi, enkripsi, dan firewall. Jadi dapat diakses oleh pengguna yang berwenang melalui internet. Selanjutnya ada nilai bisnis pada internet. Jadi yang pertama itu, internet dapat secara signifikan meningkatkan komunikasi dan kolaborasi di dalam sebuah perusahaan. Lalu yang kedua, ada publikasi situs. Keuntungan dari pengembangan dan publikasi dokumen hyperlink multimedia ke basis data hipermedia dapat diakses pada server situs seluruh dunia yang telah berpindah ke internet korporat. Selanjutnya ada operasi dan manajemen bisnis. Internet telah bergerak melampaui hanya terbatas membuat informasi hipermedia tersedia di server situs atau mendorongnya ke pengguna melalui siaran internet. Internet ini juga sedang digunakan sebagai platform untuk pengembangan dan penyebaran aplikasi bisnis yang penting untuk mendukung operasi bisnis dan pengambilan keputusan manajerial di seluruh antar jaringan perusahaan. Lalu ada manajemen portal internet. Organisasi harus memperkerjakan orang
orang teknologi, dan untuk mengelola fungsi-fungsi dari intranet sejalan dengan pemeliharaan berbagai komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk keberhasilan operasi. Next slide. Oke, selanjutnya ada extranet. Extranet ini adalah tautan jaringan yang menggunakan teknologi internet untuk saling menghubungkan intranet dari sebuah bisnis dengan intranet pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya. Di sini bisa dilihat di gambar, ada konsultan dan kontraktor. Dapat menggunakan extranet untuk memfasilitasi desain sistem baru atau menyediakan layanan alih daya. Lalu, pemasok dari organisasi dapat menggunakan extranet untuk memastikan bahwa bahan mentah yang dibutuhkan untuk organisasi yang digunakan tersedia stoknya atau disampaikan sesuai dengan waktunya. Lalu untuk pelanggan dari sebuah organisasi dapat menggunakan extranet untuk mengakses fungsi layanan mandiri seperti pemesanan, pengecekan status pesanan, dan pembayaran. Next slide. Lalu ada alternatif jaringan telekomunikasi. Telekomunikasi adalah sebuah teknis tingkat tinggi, bidang teknologi sistem informasi yang berubah dengan cepat. Kebanyakan pelaku bisnis tidak memerlukan pengetahuan terperinci dari karakteristik teknis. Meskipun begitu, ini penting bagi kita memahami beberapa karakteristik penting dari komponen dasar jaringan telekomunikasi. Pemahaman ini akan membantu kita berpartisipasi secara efektif dalam pembuatan keputusan tentang alternatif telekomunikasi. Next slide. Selanjutnya ada model dan tipe jaringan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi ini terdiri dari 5 kategori komponen dasar. Yang pertama ada terminal, seperti jaringan komputer pribadi, jaringan komputer atau peralatan informatif, perangkat masukan atau keluaran apapun yang menggunakan jaringan telekomunikasi untuk mentransmisikan atau menerima data adalah sebuah terminal, termasuk telepon dan berbagai terminal komputer. Lalu ada yang kedua ada prosesor telekomunikasi yang mendukung transmisi data dan penerimaan antara terminal dan komputer. Perangkat tersebut seperti modem, saklar, dan penerus melaksanakan berbagai fungsi kendali dan dukungan dalam jaringan telekomunikasi. Lalu yang ketiga ada saluran telekomunikasi. Melalui saluran telekomunikasi ini, data ditransmisikan dan diterima. Saluran telekomunikasi dapat menggunakan kombinasi dari media seperti kabel, tembaga, kabel koaksial, atau kabel serat optik, atau menggunakan sistem nirkabel seperti gelombang mikro, satelit komunikasi, radio, dan sistem seluler untuk saling menghubungkan komponen lain dari sebuah jaringan telekomunikasi. Lalu yang keempat ada komputer. Dari segala ukuran dan jenis yang terinterkoneksi oleh jaringan telekomunikasi, sehingga mereka dapat menjalankan tugas pengolahan informasi. Lalu, yang kelima ada perangkat lunak pengendali telekomunikasi. Terdiri atas program yang mengendalikan aktivitas telekomunikasi dan mengelola fungsi dari jaringan telekomunikasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmi. Selanjutnya merupakan sinyal digital dan analog. Sinyal digital dan analog merupakan suatu cara untuk mengubah suatu informasi menjadi sinyal elektrik. Sinyal analog merupakan tegangan atau listrik yang dihasilkan sebanding dengan kuantitas yang diamati. Sedangkan pada sistem digital, kuantitas diamati dinyatakan sebagai angka. Contohnya merupakan apabila terdapat pengukur temperatur elektronik, di mana apabila temperatur itu menunjukkan angka 86 derajat, pada sistem analog, 86 derajat itu langsung berubah menjadi satuan atau level volts, yaitu menjadi 8,6 volt. Sedangkan pada sistem digital, 86 derajat tersebut harus diubah menjadi angka 86 melalui sistem melalui angka melalui suatu sistem lainnya, sehingga sistem digital terlihat menjadi lebih sulit.
Namun walaupun begitu, sistem digital mempunyai banyak keuntungan yang lebih. Yaitu salah satunya apabila kita menggunakan sistem digital, kita bisa langsung mengupload atau kita bisa langsung mengupload sistem hasil dari sistem tersebut ke komputer atau prosesor mikro dan bisa dimanipulasi dengan sekali kita. Namun apabila kita ingin mengupload sistem analog ke komputer, kita tetap harus mengubahnya ke sistem digital, sebab pada zaman sekarang hampir semua sistem menggunakan sistem digital. Kemudian selanjutnya ada media telekomunikasi. Terbagi menjadi dua, yaitu ada teknologi kabel dan teknologi wireless. Pada teknologi kabel terdapat twisted pair wire, coaxial kabel, dan fiber optic cables. Ketiga kabel ini mempunyai kecepatan yang berbeda. Pada twisted pair wire, kecepatan transmisi berkisar dari 2 juta bit per detik sampai 100 juta bit per detik. Sedangkan pada coaxial kabel, kecepatan transmisi berkisar dari 2 juta bit per detik sampai 100 juta bit per detik. Namun pada fiber optic cables, kecepatan dalam fiber optic cables ini ratusan kali lipat lebih cepat dibandingkan coaxial cables dan ribuan kali lebih baik dari twisted pair wire. Selanjutnya ada dalam teknologi wireless terdapat terrestrial microwave. Jadi pada terrestrial microwave, gelombang briko-terrestrial termasuk sistem gelombang mikro yang terikat pada bumi yang mentransmisikan sinyal radio berkecepatan tinggi dalam sebuah lintasan sambungan pandangan antara celah stasiun penyampaian yang diperkirakan terpisah 30 mil. Antena gelombang mikro biasanya ditempatkan pada puncak gedung, menara, bukit, dan puncak gunung. Dan ini merupakan salah satu medium yang populer untuk jaringan jarak jauh maupun area metropolitan. Kemudian communication satellite. Satelit komunikasi menggunakan gelombang radio mikro sebagai medium telekomunikasi mereka. Umumnya, satelit komunikasi orbit yang tinggi ditempatkan dalam stationary geosynchronous orbit sekitar 22.000 mil di atas ekuator. Satelit diperkuat oleh panel tenaga surya dan mentransmisikan sinyal gelombang mikro pada tingkat beberapa ratus juta bit per detik. Mereka bertindak sebagai stasiun penyampaian untuk sinyal komunikasi yang ditransmisikan dari stasiun bumi, dan stasiun bumi menggunakan piringan antena untuk mengarahkan sinyal gelombang mikro ke satelit yang diperkuat dan mentransmisikan ulang sinyal ke stasiun bumi lain sejauh ribuan mil. Kemudian terdapat cellular PC and system. Sistem seluler telepon dan PC serta radio panggilan menggunakan beberapa teknologi telekomunikasi. Namun seluruhnya membagi area geografis ke dalam area kecil atau sel yang biasanya dari 1 ke beberapa mil persegi dalam area. Masing-masing sel memiliki pemancar daya rendah atau alat antena pengirim radio untuk mengirimkan panggilan dari satu sel yang lain ke komputer dan proses komunikasi lain, berkoordinasi dan mengandalkan transmisi ke telepon seluler telah lama dan mengandalkan transmisi ke dan dari banyak ke pemancar lainnya. Sistem seluler telah lama menggunakan teknologi komunikasi yang beroperasi pada frekuensi jalur seluler 800 sampai 900 MHz. Namun PC beroperasi pada frekuensi 1900 MHz. Kemudian pada wireless LAN. Wireless LAN sendiri merupakan salah satu solusi dari teknologi kabel. Karena kebanyakan pada gedung lama atau gedung baru tidak cukupnya tempat untuk menempatkan twisted pair wire dan coaxial kabel. Sehingga itu, dan apabila untuk pemasangan dan perbaikannya membutuhkan biaya yang cukup banyak. Namun dengan adanya wireless LAN atau biasa kita sebut Wi-Fi, kita tidak memerlukan twisted pair wire dan coaxial kabel tambahan, sehingga dapat meminimal beban pada perusahaan atau suatu bisnis. Kemudian terdapat Bluetooth. Bluetooth sendiri merupakan sebuah standar untuk keping radio yang kecil, murah untuk disambungkan ke dalam komputer, pencetak, telepon bergerak, dan lain-lain.
Keping Bluetooth dirancang untuk menggantikan kabel dengan mengambil informasi secara normal yang dibawa oleh kabel dan mentransmisikannya di frekuensi khusus ke sebuah penerima keping Bluetooth, yang kemudian memberi informasi yang diterima komputer, telepon, pencetak, atau alat Bluetooth lainnya. Dengan biaya rendah untuk mengimplementasi, Bluetooth disusun untuk revolusi telekomunikasi. Kemudian terdapat wireless web. Wireless web sendiri merupakan contohnya merupakan smartphone atau sebuah telepon PCS, sehingga dapat mengirimkan dan menerima surat elektronik dan menyediakan akses situs melalui sebuah teknologi yang bernama web clipping, yang menghasilkan rancangan yang disesuaikan dengan halaman situs dari baik situs finansial, sekuritas, perjalanan, olahraga, hiburan, dan perdagangan komersial. Contoh lain dari telepon wireless web sendiri adalah PCS Print, yang menyampaikan konten situs yang berupa dan layanan surat elektronik melalui telepon PCS berbantu situs. Kemudian selanjutnya terdapat modem. Modem sendiri merupakan jenis prosesor komunikasi yang paling umum. Mereka mengubah sinyal transmisi dari sebuah komuter atau transmission terminal di satu ujung dari sebuah tautan komunikasi ke dalam frekuensi analog yang dapat ditransmisikan melalui sambungan telepon biasa. Kemudian, semua modem di ujung akhir lainnya dari data sambungan komunikasi mengubah data yang ditransmisikan tersebut kembali ke bentuk digital di sebuah terminal penerima. Di sebelah kiri dapat dilihat perbandingan antara modem dan jenis-jenis lainnya. Modem dapat menerima pada kecepatan 56 kB per second dan mengirim pada kecepatan 33 kB per second dan merupakan teknologi terlambat. Kemudian terdapat SDN atau Integrated Service Digital Network. Dapat mengirim dan menerima pada kecepatan 108 kB per second, namun pengguna membutuhkan extra line dan dapat menjadi usang. Kemudian terdapat home satellite, dia dapat menerima pada kecepatan 400 kB per second. Dapat mengirim lewat HP modern, namun kecepatan pengirimnya rendah dan membutuhkan biaya lebih mahal. Kemudian terdapat DSL atau Digital Subscriber Line Modem. Dia dapat menerima pada kecepatan 1,5 MB per second sampai 5 MB per second dan mengirim pada kecepatan 128 kB sampai 640 kB per second, dan pengguna harus dekat dengan pusat peralihan. Kemudian terdapat kabel modem, dapat menerima pada kecepatan 1,5 MB per second sampai 20 MB per second, dan mengirim pada kecepatan 128 kB per second sampai 2,5 MB per second. Dan kecepatannya itu dapat berkurang apabila terdapat banyak pengguna. Kemudian terdapat local microwave, yaitu dapat mengirim dan menerima pada kecepatan 512 kB per second sampai 1,4 MB per second. Harga lebih mahal dan membutuhkan garis pandang ke antena dasar. Selanjutnya, ini merupakan satu contoh communication processor dalam sambungan internet. Yaitu dari line corporate, dia akan mengirimkannya ke internet provider. Kemudian dari internet provider akan dikirimkan ke internet backbone. Kemudian dari internet backbone dapat dikirimkan ke dan sehingga sampai ke private home atau modem yang ada di rumah kita. Selanjutnya terdapat prosesor telekomunikasi, yaitu Internet Network Processor dan multiplexer. Internet Network Processor terdiri atas switches, routers, hubs, dan gateway. Switches merupakan sebuah prosesor komunikasi yang membuat koneksi antara sirkuit telekomunikasi dalam sebuah jaringan. Router merupakan sebuah prosesor komunikasi cerdas yang menginterkoneksikan jaringan berdasarkan aturan yang berbeda atau protokol.
sehingga sebuah pesan telekomunikasi dapat diteruskan ke tujuannya. Kemudian terdapat hubs, yaitu pengalihan terminal perusahaan komunikasi, dan gateway, yang merupakan jaringan yang menggunakan arsitektur komunikasi yang berbeda diinterkoneksikan dengan menggunakan sebuah prosesor komunikasi. Multiplexer sendiri merupakan prosesor komunikasi yang memungkinkan sebuah komunikasi tunggal untuk membawa transmisi data yang simultan dari banyak terminal. Multiplexer sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Frequency Division Multiplexing, FDM, dan Time Division Multiplexing. FDM sendiri merupakan sebuah multiplexer secara efektif membagi sebuah saluran berkecepatan tinggi ke beberapa saluran berkecepatan rendah. Kemudian Time Division Multiplexing atau TDM merupakan multiplexer membagi waktu masing-masing terminal yang dapat menggunakan sambungan berkecepatan tinggi ke dalam suatu waktu yang sangat pendek atau bingkai waktu. Selanjutnya terdapat software telekomunikasi. Telekomunikasi dan software manajemen jaringan dapat ditempatkan dalam PC, server, mainframe, dan proses telekomunikasi seperti multiplexer dan penerus. Server jaringan dan komputer lainnya dalam sebuah jaringan menggunakan program tersebut untuk mengelola kinerja jaringan. Kemudian terdapat program manajemen yang berfungsi untuk mengecek secara otomatis fisik klien untuk aktivitas masukan atau keluaran, menugaskan prioritas terhadap permintaan komunikasi data dari klien dan terminal, serta mendeteksi dan mengoreksi kesalahan transmisi dan masalah jaringan lainnya. Selain itu, manajemen jaringan juga mencatat aktivitas statistik jaringan dan melindungi sumber daya jaringan dari aset data resmi. Salah satu contoh dari fungsi manajemen jaringan utama terdapat traffic management, yaitu mengelola sumber daya jaringan dan lalu lintas untuk menghindari penimbungan dan mengoptimalkan tingkat layanan telekomunikasi pengguna. Dan selanjutnya ada security, yaitu perangkat lunak telekomunikasi harus memberikan fungsi autentitas, enkripsi, dinding penghalang, dan fungsi audit secara mendorong kebijakan pengamanan. Kemudian terdapat network monitoring, yaitu memecahkan dan menjaga jaringan, menginformasikan pengelola jaringan dari masalah yang berpotensial sebelum mereka terjadi. Kemudian terdapat capacity planning, yaitu mensurvey sumber daya jaringan dan pola lalu lintas, serta kebutuhan pengguna untuk menentukan seberapa baik untuk mengakomodasi kebutuhan dari jaringan saat ia tumbuh dan berubah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Regita. Baik, selanjutnya ada topologi jaringan. Next, Rahmi. Jadi topologi jaringan ini merupakan sebuah rangkaian jaringan di mana prosesor lokal membagi rangkaian yang sama atau saluran komunikasi. Sebuah variasi dari jaringan cincin merupakan jaringan yang saling bertautan, menggunakan sambungan komunikasi langsung untuk menghubungkan beberapa atau semua komputer dalam cincin satu sama lain. Next. Nah, di sini ada bentuk-bentuk Di sini ada berbagai macam bentuk topologi atau struktur jaringannya ya. Yang pertama ada bentuk star. Nah, bentuk star ini merupakan yang mana terdapat satu penghubung sebagai pusat dari setiap komputer terhubung ke penghambat. Cara kerjanya yaitu apabila komputer berkirim data antara satu dengan yang lainnya, maka data tersebut harus mengalir ke penghubung awal terlebih dahulu, baru kemudian menuju ke komputer yang akan dituju. Lalu selanjutnya ada bentuk topologi mesh. Nah, topologi mesh ini dinamai topologi jala juga. Adalah bentuk topologi jaringan yang mana setiap workstation bisa terhubung satu sama lain secara acak atau tidak teratur. Topologi jaringan jala ini cocoknya digunakan pada jaringan komputer yang kecil, bukan yang besar. Alasannya karena selain sambungan antar workstation yang berlebihan, tapi juga sangat sulit untuk mengendalikannya. Lalu ada topologi ring. Nah, topologi ring ini disebut juga topologi cincin. Adalah topologi jaringan yang rangkaiannya berupa titik yang mana masing-masing titik bagian kanan dan kirinya terhubung ke dua titik
lain sampai komputer tersebut akhirnya membentuk lingkaran seperti cincin. Titik yang ada pada topologi cincin tersebut berfungsi untuk memperkuat sinyal di setiap rangkaiannya atau sebagai repeater. Cara kerjanya yaitu komputer 1 berencana mengirim file ke komputer 4. Supaya terkirim, maka file harus melewati komputer 2 dan 3, baru kemudian komputer 4 menerima file tersebut. Lalu selanjutnya topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon merupakan topologi jaringan yang bertingkat dan hierarki, yang mana antar koneksi menggunakan hub atau switch dengan masing-masing hub tersebut dengan file server. Lalu selanjutnya topologi fully connected, merupakan topologi mesh yang menggabungkan semua node secara keseluruhan. Lalu yang selanjutnya ada topologi bus. Topologi bus adalah jaringan yang hanya memakai satu kabel atau koaksial untuk media transmisi dan kabel tersebut sebagai pusat bagi seluruh server yang terhubung. Masing-masing komputer dihubungkan ke kabel utama dengan menggunakan konektor BNC. Lalu diakhiri dengan terminator apabila konektor BNC sudah terhubung dengan kabel koaksial. Lalu yang terakhir ada topologi line. Topologi line sebenarnya merupakan perluasan dari jenis topologi bus, yang mana dari kabel utama dalam jaringan harus dihubungkan dengan setiap titik-titik yang ada di komputer dengan T-konektor. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jaringan linear ini merupakan topologi jaringan yang memiliki layout yang cukup umum. Satu kabel utama di dalam jaringan akan menghubungkan ke setiap titik komputer, yang kemudian akan dihubungkan dengan konektor T-konektor dan di ujungnya harus diakhiri dengan terminator. Konektor yang biasanya digunakan pada topologi linear atau topologi lain ini adalah tipe BNC atau British Naval Connector. Next. Lalu selanjutnya ada arsitektur dan protokol jaringan. Arsitektur dan protokol jaringan ini bertujuan untuk mempromosikan sebuah lingkungan telekomunikasi yang terbuka, sederhana, fleksibel, dan efisien, yang dicapai melalui penggunaan protokol standar, antarmuka perangkat keras, dan perangkat lunak kombinasi standar, dan desain dari sebuah antarmuka multilevel standar antara pengguna akhir dengan sistem komputer. Sebuah protokol adalah sebuah susunan standar dari aturan dan prosedur untuk mengendalikan komunikasi dalam sebuah jaringan. Namun standar-standar tersebut dapat dibatasi hanya ke satu peralatan fabrikasi atau hanya satu jenis data komunikasi. Bagian dari tujuan arsitektur jaringan komunikasi untuk menciptakan standarisasi dan kesesuaian antara protokol komunikasi. Salah satu contoh dari protokol tersebut merupakan sebuah standar untuk karakteristik fisik dan kabel dan konektor secara terminal. Next. Lalu yang selanjutnya ada alternatif bandwidth. Kecepatan dan kapasitas komunikasi dari jaringan telekomunikasi dapat didefinisikan sebagai bandwidth, juga cakupan frekuensi sebuah saluran telekomunikasi. Ia menentukan tingkat transmisi maksimum saluran, kecepatan dan kapasitas tingkat transmisi dan yang biasanya diukur dalam bit per detik atau bits per second atau biasa disingkat BPS. Ini Level ini terkadang merujuk sebagai tingkat unit kecepatan transmisi data. Meskipun unit kecepatan transmisi data lebih tepatnya adalah sebuah ukuran dari perubahan sinyal dalam sebuah sumbangan transmisi. Bandwidth mewakili kapasitas dari koneksi. Semakin besar kapasitas, semakin besar juga kinerja yang mengikutinya. Sehingga bandwidth memungkinkan jumlah data yang lebih besar untuk dipindahkan dari satu titik ke titik yang lain dengan kecepatan yang lebih besar. Meskipun hubungan antara bandwidth, volume data, dan kecepatan terdengar teoritis, dalam praktiknya ini tidak selalu terjadi. Next. Lalu yang selanjutnya ada alternatif switching.
Layanan telepon biasa bergantung pada pilihan sirkuit, di mana sebuah saklar membuka sebuah sirkuit untuk membuat sebuah tautan antara seorang pengirim dan penerima. Itu tetap terbuka sampai sesi komunikasi selesai. Dalam peralihan pesan, sebuah pesan ditransmisikan sebuah blok waktu dari satu alat peralihan kepada alat peralihan yang lainnya. Peralihan paket termasuk membagi kembali pesan komunikasi ke dalam kelompok variabel berjarak atau yang disebut tetap disebut paket. Sehingga contoh protokol X25 paketnya sepanjang 128 karakter, sementara dalam teknologi bingkai penyimpanan, mereka hanya variabel panjang jaringan peralihan paket yang seringkali dioperasikan melalui pembawa yang ditambahkan nilai yang menggunakan komputer dan prosesor komunikasi lain untuk mengendalikan proses peralihan paket dan mentransmisikan paket dari berbagai pengguna melalui jaringan. Next. Lalu yang terakhir ada network interoperability. Jaringan network interoperability adalah kemampuan untuk mengirim dan menerima data interkoneksi antara jaringan memberikan tingkat kualitas yang diharapkan dan oleh pengguna akhir pelanggan tanpa dampak negatif dengan mengirim dan menerima jaringan. Bagian dari 256 dari UU Komunikasi yang ditetapkan pada bulan Februari 1996 menyatakan 2 tujuan penting, yaitu yang pertama untuk mempromosikan aksesibilitas bebas diskriminatif, pengguna dan penjual produk, dan layanan komunikasi paling luas ke jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk menyediakan layanan telekomunikasi, dan memastikan kemampuan pengguna dan penyedia informasi untuk mentransmisikan dan menerima informasi dengan mulus dan transparan antara dan seluruh jaringan telekomunikasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Komisi Komunikasi Federal dibutuhkan untuk membuat prosedur untuk mengawasi perencanaan jaringan terkoordinasi oleh penyedia layanan telekomunikasi. Juga disahkan untuk berpartisipasi dalam pengembangan oleh organisasi pengaturan standar industri yang sesuai dengan telekomunikasi publik. Selanjutnya ada contoh kasus yang akan dijelaskan oleh Alia Rahmalita dan Fajar Wiransyah. Oke, selanjutnya ada studi kasus yang berjudul Starbucks dan lainnya, masa depan Wi-Fi publik, atau Starbucks and Others, the Future of Public Wi-Fi. Hotspot Wi-Fi publik telah populer selama sekitar beberapa tahun yang lalu. Selama waktu itu, perusahaan yang menyediakan layanan Wi-Fi telah mencoba untuk mencari keuntungan lebih. Model dominan sampai saat itu adalah dengan membebankan kepada pelanggan dengan membayar 20. Selanjutnya ada studi kasus dengan judul Starbucks and Others, the Future of Public Wi-Fi. Hotspot Wi-Fi publik telah populer selama sekitar beberapa tahun. Selama waktu itu, perusahaan yang menyediakan layanan Wi-Fi telah mencoba untuk mencari keuntungan lebih. Model dominan sampai saat itu adalah dengan membebankan kepada pelanggan dengan membayar $20 per bulan, maka pelanggan dapat login di semua lokasi Starbucks. Namun saat ini, dibanding harus menyewakan Wi-Fi, Wi-Fi diberikan secara cuma-cuma untuk memotivasi pelanggan membeli barang dan jasa. Sekarang Wi-Fi seperti pemanggang bebas yang diberikan bank saat pembukaan akun baru. Starbucks memimpin transisi dari Wi-Fi yang disewakan untuk mendapatkan uang, menjadi Wi-Fi sebagai daya tarik yang membuat orang mengeluarkan uang untuk hal lainnya. Hal tersebut kemungkinan ada hubungannya dengan kompetisi yang kuat antara Starbucks dengan McDonald dalam merebut pasar. Tawaran Starbucks mungkin hal yang jenius. Starbucks dan AT&T memberikan akses 2 jam Wi-Fi per hari, tetapi hanya jika pelanggan menggunakan kartu Starbucks. Jika pelanggan ingin lebih dari 2 jam, pelanggan dapat membayar sebesar $19,99 per bulan, yang juga memberikan keuntungan Wi-Fi tak terbatas yang ditawarkan oleh AT&T di beberapa 70.000 hotspot di 89 negara.
Starbucks tidak hanya mengalahkan penjual gula dan kafein lain dengan menawarkan Wi-Fi gratis, tapi juga memaksimalkan keuntungan dari kartu Starbucks tersebut serta menyediakan upgrade bagi orang-orang untuk bersemangat menyerahkan uang sebagai imbalan untuk akses tak terbatas. Kartu Starbucks memberikan manfaat dengan 3 cara. Pertama, orang dengan kartu Starbucks cenderung memilih Starbucks ketika di dekatnya ada alternatif toko minuman lain. Kedua, dengan mendapatkan jutaan pelanggan untuk membayar di muka, Starbucks mendapatkan lebih banyak uang di muka. Kemudian yang terbaik adalah jika kartu hilang, dicuri, atau dilupakan, maka Starbucks memperoleh uang tanpa perlu menyediakan barang apapun. Seperti kebanyakan kafe lainnya, Kopi Seattle Bauhaus telah lama mengadakan Wi-Fi untuk membantu mendatangkan pelanggan. Lalu begitu juga dengan Hayes sebagai kafe berseni yang ternama sebagai gerakan seni Jerman tahun 1920-an, khawatir mungkin kehilangan pelanggannya ke Starbucks. Apakah fasilitas Wi-Fi 2 jam gratis sehari untuk setiap pelanggan mengurangi penjualan? Tidak juga. Karena orang datang ke kafe tersebut karena menyukai atmosfer kafe dan karena juga menyukai minuman yang ada di sana. Lalu hotspot Wi-Fi ini muncul sekitar awal milenium didorong oleh popularitas pertumbuhan yang cepat terhadap laptop. Wi-Fi diaktifkan pada kafe secara cepat menggantikan gaya kafe cyber lama yang mengandalkan pembelian mahal dan pemeliharaan PC. Namun sampai beberapa tahun lalu, kafe banyak yang memberikan akses ke hotspot Wi-Fi melalui kode yang diberikan hanya untuk pelanggan yang membayar. Menurut Jack Kelly, Presiden Cafe Ladro, untuk area Seattle, ada rasa takut bahwa jika public Wi-Fi adalah gratis, Anda akan mengisi tempat Anda dengan orang yang berkemah. Kelly mengatakan hal itu mengacu pada pelanggan yang berlama-lama sepanjang hari tanpa membeli apapun. Namun hal itu tidak terjadi setelah kafe tersebut beralih ke Wi-Fi gratis beberapa tahun yang lalu. Saat ini, kita bahkan tidak peduli jika Anda duduk di parkir dan menggunakannya, kata Kelly, saat ditanya tentang dampak dari langkah Starbucks pada bisnisnya. Semakin besar tekanan untuk membuat lebih banyak hotspot Wi-Fi gratis membuat beberapa operator yang beralih ke iklan web untuk offset biaya atau menghasilkan uang melalui iklan-iklan yang ditampilkan selama login atau di halaman depan. G-Wire menyajikan iklan untuk lebih dari 8 juta pengguna per bulan pada berbagai jaringan Wi-Fi termasuk Boingo dengan tarif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan halaman web pada umumnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajar. Meskipun Bauhaus bersaing di halaman belakang Starbucks, menurut Hayes, Bauhaus tidak pernah melakukan hal reaktif apapun. Dan bukanlah itu intinya menjadi seorang kedai kopi inti, yaitu menjadi diri sendiri. Jika itu kebetulan mirip dengan Starbucks, itu bagus jawabnya. Seperti televisi, Wi-Fi, semakin ditukarkan untuk iklan. Pendekatan ini belum terbukti memperbesar keuntungan bisnis. Program iklan untuk akses, G-Wire, memberikan beberapa pengguna akses Wi-Fi gratis yang dibayar oleh orang lain dalam pertukaran untuk melihat iklan melewati koneksi tersebut. Perusahaan baru-baru ini mulai menargetkan pengguna iPhone dengan memberikan Wi-Fi gratis di beberapa bandara. Salah satu yang terbesar adalah Denver. Selain periklanan, Wi-Fi jaringan Wi-Fi disubsidi oleh Disney ABC, penyewaan acara televisi di mana pengguna dapat mengunduh melalui koneksi tersebut. Sebuah perusahaan bernama Hype Wi-Fi memberikan akses gratis Wi-Fi melalui iklan, tetapi juga dengan melakukan penelitian pasar untuk pengiklan sebagai biayanya. Pengguna login ke jalur akses Hype Wi-Fi bisa mendapatkan akses mereka dengan menjawab 1 atau 2 pertanyaan yang dikumpulkan dan disajikan untuk sponsor, bersama dengan informasi demografis tentang pengguna. Tidak ada industri di mana semua pemain secara universal memberikan Wi-Fi sebagai hal yang biasa. Misalnya, beberapa hotel menawarkan Wi-Fi dan ada beberapa yang tidak. Beberapa bandara memilikinya dan beberapa tidak. Ini juga menarik untuk dicatat bahwa Wi-Fi bekerja sebagai insentif, bahkan seketika itu tidak gratis. Setelah beberapa industri memulainya, Wi-Fi di industri transportasi tiba-tiba lepas landas. Mayoritas maskapai besar di Amerika Serikat dan Eropa juga memiliki atau berencana untuk menawarkan Wi-Fi dalam penerbangan. Kebanyakan akan mengenakan biaya untuk layanan. Dalam 2 tahun,
Semua operator utama akan menawarkan Wi-Fi. Wi-Fi pada perusahaan penerbangan pada gilirannya telah memicu untuk menginstal Wi-Fi di kereta api seluruh Eropa. Layanan perusahaan kereta api ini melihat maskapai penerbangan sebagai pesaing untuk bisnis yang menguntungkan wisatawan pasar. Komuter kereta api dan bahkan taksi mendapatkan Wi-Fi, bahkan dimanapun kita berada akan menemukan sekumpulan pengusaha yang mengharapkan untuk menemukan Wi-Fi di sana. Penentuan harga bervariasi dari mulai tidak adanya ketentuan untuk mendapat akses Wi-Fi gratis sampai harga yang terlalu mahal, seperti Starbucks atau Wingo. Walaupun begitu, trennya jelas, yaitu Wi-Fi secara bertahap akan tersedia gratis dimanapun. Tidak ada kerugian dalam tren ini. Semua orang yang mencintai Wi-Fi, di mana semakin gratis, maka akan semakin disukai. Beberapa orang berpendapat bahwa Wi-Fi memiliki masa depan. Semakin mobile broadband bertumbuh, hotspot Wi-Fi akan semakin tidak relevan seperti bilik telepon, ujar Marketing Officer Telepon Ericsson, Johan Bergendal. Mobile broadband berkembang lebih cepat dari telepon seluler atau manual. Di Austria, mereka mengatakan bahwa mobile broadband sudah tumbuh lebih cepat, dan di Swedia, ponsel yang paling populer adalah modem USB, kata Bergendal. Karena semakin banyak orang yang mulai menggunakan mobile broadband, hotspot tidak lagi diperlukan. Lalu dukungan untuk kecepatan tinggi akses paket, HSPA, yang disukai oleh Ericsson, sedang dibangun semakin banyak ke dalam laptop. Ericsson baru-baru ini menandatangani kesepakatan untuk menempatkan teknologi HSPA di beberapa notebook Lenovo. Dalam beberapa tahun, HSPA akan biasa seperti Wi-Fi saat ini, kata Bergendal. Kemudian, tantangan ke depan akan mesti selalu ada. Cakupan ketersediaan dan harga terutama ketika seorang sedang roaming di jaringan lain adalah semua faktor kunci untuk sukses. Industri harus memecahkan masalah roaming internasional, kata Bergendal. Operator harus bekerja sama. Hal ini dapat dilakukan secara sederhana seperti membayar 10 per hari ketika Anda berada di luar negeri. Ketidaktahuan mengenai tingginya tagihan setelah di perjalanan bisnis tidak dapat diterima untuk pengguna profesional. Cakupan area juga harus dapat ditingkatkan. Kemudian studi kasusnya akan dijelaskan oleh Rahmi. Selanjutnya merupakan analisis studi kasus. Itu kami tidak setuju dengan rencana Starbucks menerapkan Wi-Fi gratis dengan waktu yang terbatas kepada pelanggan. Karena seharusnya Wi-Fi tanpa batasan waktu akan lebih menarik banyak pelanggan. Wi-Fi diberikan secara cuma-cuma untuk memotivasi pelanggan membeli barang dan jasa. Jack Kelly, Presiden Cafe Landry Asia Seattle, juga mengatakan bahwa pada saat ini Wi-Fi tersedia dimanapun. Tidak hanya di kafe, di bandara, stasiun, hamper, di semua area penduduk Wi-Fi tersedia secara gratis tanpa adanya batasan waktu akses. Jika Wi-Fi akses dibatasi, maka pelanggan Starbucks mungkin akan beralih ke kafe yang menyediakan akses Wi-Fi gratis tanpa batasan waktu. Penyediaan layanan Wi-Fi gratis di tempat umum, dalam hal ini kafe, tidak cukup untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, serta tidak menjadi faktor utama dalam mengembangkan loyalitas pelanggan terhadap suatu perusahaan. Walaupun dalam studi penelitian oleh Earthlink tahun 2015 yang menyebutkan bahwa Wi-Fi gratis meningkatkan kesetiaan pelanggan terhadap toko secara signifikan. Ada hal-hal lain seperti pelayanan terhadap pelanggan, kualitas barang dan jasa, lokasi, kepuasan terhadap produk, ukuran pasar, serta demografi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Regita Tamara. Next.
Lalu analisis selanjutnya adalah Wi-Fi dalam hal ini bukan merupakan satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi minat pelanggan. Namun, ada faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap minat pelanggan. Strategi penentuan harga sangat signifikan dalam memberikan nilai kepada konsumen dan mempengaruhi kesan produk, serta keputusan konsumen untuk membeli. Harga juga merupakan salah satu isyarat yang digunakan konsumen dalam proses persepsi, di mana harga mempengaruhi penilaian konsumen tentang suatu produk. Penentuan harga yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap persepsi konsumen akan produk yang akan dibeli, berkaitan dengan bagaimana informasi harga dipahami seluruhnya oleh konsumen. Selain melihat dari faktor harga, konsumen juga mempertimbangkan faktor keragaman menu. Konsumen cenderung memilih ke tempat yang lebih menawarkan produk yang bervariasi dan lengkap menyangkut kualitas keragaman barang yang ditawarkan oleh restoran. Semua hal tersebut dilakukan restoran agar terjadi kenaikan dan tingkat pembelian konsumen dan karena terdapat berbagai macam produk sejenis yang ditawarkan oleh berbagai macam restoran. Untuk menghadapi persaingan tersebut, hendaknya restoran atau kafe berusaha untuk dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian produk mereka. Selanjutnya kembalikan kepada Fajar. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.